wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Abi-umi di rumah dan guru-guru, ustadz-ustadz yang saya hormati. Pertama-tama kita tunjukkan puja syukur kita kepada Allah SWT yang telah menciptakan kita, dan tak lupa kita untuk sholawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya di sini untuk membacakan kultum Ramadan singkat pada hari ini. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu di sini. Perkenalkan, nama saya Gayata Amalia Bersaran, kelas 9 Kamar Nafi. Di sini saya akan membawakan kultum singkat Ramadan yang berjudul Akibat Kemurtadan dan dari Meninggalkan Sholat. Akibat murtad di dunia dan di akhirat. Yang pertama, akibat di dunia. 1. Terputusnya hak perwalian. Orang murtad tidak diperkenankan menjadi wali dalam seluruh urusan yang dipersyaratkan dalam agama Islam. Ia juga tidak berhak menikahkan seorang pun dalam hak perwaliannya, entah ia anak perempuan atau selainnya. Para fuqaha dengan jelas menerangkan dalam karangan mereka bahwa sesungguhnya dalam Islam menjadi syarat wali dalam menikahkan seorang muslimah. Mereka berkata, orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi seorang muslimah. Kedua, hilangnya hak waris dari kerabat. Orang kufar atau orang kafir tidak berhak mewariskan harta orang muslim. Demikian pula sebaliknya, orang muslim tidak punya hak waris dari orang kafir. Hal ini merujuk kepada hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu an yang berisi orang muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, haram memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 28 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jadi maksud orang musyrik adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah juga. Yang kedua, akibat di akhirat. Pertama, para malaikat mencela dan menyiksanya, bahkan mencabuk muka dan punggung mereka berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Anfal ayat 50-51 yang berarti, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan punggung mereka, semua seraya berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Kedua, dikumpulkan bersama orang kafir dan orang-orang musyrikin. Yang ketiga, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebuah permasalahan besar yang sedang menimpa sebagian besar umat manusia saat ini, yang seperti menimpa para artis TikTok lah, artis yang lain, artis televisi yang viral pada tahun-tahun inilah, itu sudah meningkatlah jumlah orang-orang yang murtad. Nah, makanya itu jangan lupa kita bertobat, tapi ingat, pintu tobat itu masih terbuka lebar, siapa saja yang ingin bertobat. Poin terpenting dari judul yang saya bawakan kultum Ramadan pada kesempatan hari ini adalah orang yang meninggalkan sholat itu murtad. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karena malas, yang kedua karena menantang. Karena malas berbeda pendapat ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat kalau meninggalkan sholat itu dosa besar, dan ada yang berpendapat satu kalau meninggalkan sholat itu murtad. Nah, yang kedua adalah karena menantang. Itu sudah jelas menantang Allah, ya sholat, ya udah, berarti itu tandanya dia sudah murtad dari agama Islam.
Dan saya di sini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberi hidayah pada urusan kita dan memberi petunjuk kepada kita semua. Cukup sekian dari kuntum yang saya bawakan pada bulan Ramadan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan atau mengucapkan itu grogi lah. Maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.